Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada dan menonton video ini. Jadi di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang logika, algoritma, dan pemrograman. Kelompok kami yaitu adalah kelompok Gen Z yang beranggotakan Algifari Disira yaitu saya sendiri dan Alif Rahmansyah. Materi kali ini akan disampaikan dan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah sejarah, yang ketiga tujuan, dan yang keempat adalah ciri-ciri. Pengertian. Logika algoritma. Logika algoritma adalah cara berpikir sistematis untuk merancang solusi terhadap masalah yang dihadapi. Ini melibatkan pemikiran logis dan struktur yang baik untuk mengatur langkah-langkah yang diperlukan agar mencapai tujuan tertentu. Konsep penting dalam algoritma dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah pernyataan atau statement, merupakan instruksi dasar dalam algoritma. Yang kedua adalah percabangan atau branching, memilih antara dua lebih jalur berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu adalah kompleksitas algoritma, evaluasi kinerja algoritma dalam hal waktu dan ruang. Yang keempat adalah perulangan atau looping, mengulangi serangkaian instruksi hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dan yang kelima adalah rekursi, merupakan proses di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Selanjutnya adalah pengertian dari pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode komputer untuk menciptakan program yang menjalankan tugas tertentu. Beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan termasuk Python, Java, C++, JavaScript, dan banyak lagi. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaksis dan aturan tertentu yang harus diikuti untuk mengeksekusi instruksi dengan benar. Selanjutnya yaitu adalah sejarah. Di abad ke-9 hingga abad ke-12, matematikawan Persia dan Arab seperti Al-Khwarizmi dan Abu Yusuf Al-Kindi memperkenalkan gagasan-gagasan dasar tentang algoritma, termasuk konsep algoritma, penyelesaian persamaan linear, dan kuadrat. Di abad ke-17, Blaise Pascal dan Pierre de Fermat mengembangkan teori probabilitas dan teori bilangan yang memunculkan ide-ide dasar dalam logika matematika yang mendukung pengembangan algoritma. Di abad ke-19, George Boole memperkenalkan aljabar Boolean yang merupakan dasar bagi banyak konsep dalam logika matematika yang digunakan dalam pengembangan algoritma modern. Dan yang terakhir yaitu di abad ke-20, Alan Turing dan Alonzo Church mengembangkan teori komputasi yang memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang apa yang bisa dan tidak bisa dihitung oleh sebuah mesin. Turing juga menciptakan mesin Turing model konseptual untuk komputer modern. Selanjutnya yaitu adalah tujuan, pemahaman konsep dasar komputasi. Belajar logika algoritma dan pemrograman membantu seseorang memahami konsep dasar komputasi, termasuk bagaimana komputer memperoleh informasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu adalah kemampuan memecahkan masalah. Salah satu tujuan utama dari belajar logika algoritma adalah untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dengan memahami logika algoritma, seseorang dapat merancang solusi efisien dan efektif untuk berbagai masalah komputasi. Yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan pemrograman. Belajar pemrograman memungkinkan seseorang untuk mengimplementasikan solusi yang telah dirancang menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ini membantu dalam mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan untuk membuat aplikasi dan sistem perangkat lunak. Selanjutnya yang keempat, peningkatan kreativitas. Merancang algoritma dan menulis kode pemrograman melibatkan sejumlah besar kreativitas. Belajar logika algoritma dan pemrograman dapat membantu seseorang mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam merancang solusi yang inovatif untuk masalah yang kompleks. Yang kelima, peningkatan daya saing profesional. Pemahaman yang kuat tentang logika algoritma dan kemampuan pemrograman adalah aset berharga dalam banyak bidang industri, termasuk teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Ini dapat meningkatkan daya saing seseorang di pasar kerja. Yang keenam, kesiapan untuk perubahan teknologi. Bidang teknologi terus berkembang dengan cepat, dan pemahaman yang kuat tentang logika algoritma dan pemrograman mempersiapkan seorang
untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan mempelajari bahasa pemrograman baru atau paradigma pemrograman. Ketujuh, mengembangkan keterampilan analisis. Belajar logika algoritma melibatkan pemikiran analitis yang mendalam. Ini membantu seseorang dalam mengembangkan keterampilan analitis yang penting untuk mengidentifikasi, analisis, dan menyelesaikan masalah. Yang kedelapan, kesenangan dan pemuasan pribadi. Bagi banyak orang, belajar logika algoritma dan pemrograman merupakan aktivitas yang menyenangkan dan memuaskan. Mampu menciptakan sesuatu dari awal dan melihat hasil kerja keras dan dalam bentuk program yang berfungsi dapat memberikan rasa pencapaian yang besar. Logika algoritma sistematis. Logika algoritma melibatkan pendekatan sistematis dalam merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Pemecah masalah. Tujuan utama dari logika algoritma adalah untuk mengembangkan keterampilan dalam memecah masalah dengan cara yang efisien dan efektif. Abstraksi. Logika algoritma melibatkan kemampuan untuk mengatrapsi masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Klarifikasi. Algoritma harus jelas dan tidak ambigu sehingga dapat diikuti dan dipahami oleh siapapun yang menggunakannya. Terukur. Algoritma harus memiliki langkah-langkah yang terukur dan dapat diskusi secara berurutan tanpa ambigu. Efisiensi. Logika algoritma mencakup pencarian solusi yang efisien dalam hal waktu dan ruang sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan menggunakan sumber daya yang minimal. Yang kedua yaitu pemrograman implementasi. Pengorbanan melibatkan implementasi logika algoritma ke dalam bahasa pemrograman tertentu dengan sintaksis yang sesuai. Kode pemrograman menghasilkan kode komputer yang dapat dieksekusi untuk mencapai tujuan tertentu dan efektif. Keterampilan teknis. Memerlukan keterampilan teknis dalam memahami sinteks bahasa pemrograman, manipulasi data, dan pemecah masalah. Kreativitas. Pemrograman memungkinkan untuk mengekspresikan kreativitas dalam merancang dan mengimplementasikan solusi untuk masalah yang beragam. Kesalahan adalah bagian dari proses pemrograman dan memerlukan keterampilan dalam dubbing dan perbaikan masalah. Yang selanjutnya ketiga, kesamaan. Tujuan baik logika algoritma maupun pemrograman bertujuan untuk menciptakan solusi untuk masalah tertentu, baik dalam bentuk algoritma yang abstrak maupun dalam bentuk kode yang dapat didiskusi. Keterampilan kritis. Baik logika algoritma maupun pemrograman memerlukan keterampilan kritis dalam analisis, sintesis, dan evaluasi solusi. Pemahaman masalah. Keduanya memerlukan pemahaman yang kuat tentang masalah yang akan diselesaikan dan kemampuan untuk merumuskan solusi yang efektif. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.